Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, untuk materi hari ini masih terkait dengan kompetensi dasar proses kerja pembuatan prototipe produk. Jadi ini masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya, namun dengan topik pembahasan yang berbeda. Nah, semoga semua dalam kondisi yang sehat dan sebelumnya sudah melakukan absensi supaya dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan lancar dan mengikuti sampai selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian prototipe, tahapan pembuatan prototipe, kegunaan, pengertian produk dan jasa, kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan pemetaan keberagaman suatu produk. Jadi, pemetaan keberagaman produk dan jasa. Nah, salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Jadi, dengan mengamati konsumen, kita bisa mengerti bagaimana peluang usaha yang akan kita lakukan. Contoh, Bapak berikan contoh, misalkan kita mau menjual HP, sementara di tempat yang kita tempati tidak mempunyai sinyal. Nah, itu kan tentunya tidak laku. Jadi kita harus mengamati konsumen untuk mengetahui peluang pasarnya seperti apa. Nah, fokus pengamatannya meliputi beberapa bagian. Jadi fokus pengamatan konsumen ini meliputi beberapa bagian. Nah, yang pertama, barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Contoh, misalkan kita tinggal di Sangatta, terkait dengan otomotif atau sepeda motor, barang dan jasa apa saja sih yang dibutuhkan konsumen? Tentunya kayak bengkel itu jelas kebutuhan, karena secara umum hampir semua orang sudah memiliki kendaraan sepeda motor masing-masing. Seperti itu. Nah, jika ini sudah kita ketahui, kita lanjut lagi berikutnya, yaitu berapa banyak yang mereka butuhkan. Nah, contoh misalkan di Sangatta ini sudah ada bengkel, namun jumlah sepeda motor itu masih belum bisa menampung kalau hanya beberapa bengkel. Artinya konsumen itu masih membutuhkan bengkel-bengkel supaya di tempat yang saat itu tidak mengantri. Artinya peluang kita untuk membuka bengkel masih bisa. Nah, selanjutnya, pengamatan selanjutnya yaitu kualitas mana yang paling tepat. Nah, dari sini kita bisa melihat, jadi kualitas mana yang paling tepat. Tentunya nanti konsumen akan membandingkan, oh bengkel si A pelayanannya seperti ini, barangnya mahal dan lain sebagainya. Kalau di bengkel B kualitasnya bagus dan tidak terlalu mahal, tentunya nanti dia akan memilih bengkel B dibanding bengkel A. Jadi kita harus mengamati segala sisi dari konsumen tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu berapa banyaknya. Jadi kalau yang tadi berapa banyak yang mereka butuhkan, nah sekarang berapa banyak sesuatu yang bisa kita berikan kepada konsumen. Seperti itu. Jadi ada 4 poin fokus pengamatan terhadap konsumen. Nanti bisa diulangi kembali, di materi juga sudah ada dalam bentuk modul, silakan dikembangkan. Kita lanjut, masih pemetaan keberagaman produk dan jasa. Selanjutnya adalah cara dalam merekayasa produk, barang, dan jasa agar diminati oleh konsumen. Jadi kita harus mempunyai beberapa cara untuk merekayasa produk, barang, dan jasa agar diminati oleh konsumen. Nah, diantaranya kita akan bahas satu-satu.
Yang pertama, jenis-jenisnya diperbaharui. Contoh misalkan kalau kita buka usaha bengkel, Bapak ambil contoh usaha bengkel aja ya. Ketika kita membuka usaha bengkel, jadi kita harus punya sesuatu yang bisa ditawarkan ke konsumen. Jadi misalkan ada paket servis 1 bonus ini, paket servis 2 bonus ini, dengan item-item yang dikerjakan berbeda-beda. Itu harus dilakukan inovasi, artinya diperbaharui. Apa yang bisa kita tawarkan konsumen supaya bisa lebih menarik konsumen datang ke bengkel kita. Nah, kita harus seperti itu. Kadang misalkan kita siapkan gift bag atau door prize, misalkan dengan servis motor atau ganti oli di bengkel ini, Anda akan mendapatkan hadiah di akhir bulan dengan cara diundi seperti itu. Jadi semakin banyak orang datang ke bengkel, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Kemudian kita lanjut, kualitasnya dibeda-bedakan dan ditingkatkan. Nah, terkait dengan kualitas itu harus dibeda-bedakan dan ditingkatkan. Jadi misalkan paket servis A, apa-apa yang dikerjakan, nah itu harus diperbaiki kualitasnya, kalau perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan paket servis lainnya. Jadi ada beberapa perubahan yang ditambahkan pada paket-paket servis yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga adalah model dan desainnya bermacam-macam dan dibedakan. Nah, kalau bahasa model dan desainnya bermacam-macam, ini artinya sudah bukan, ini di luar dari usaha perbengkelan ya. Ini lain, ini adalah jika kita menawarkan misalkan contoh makanan. Jadi ada model dan desain yang bisa dibedakan sehingga bisa menambah minat konsumen untuk membeli produk dari kita. Nah, kemudian ada lain lagi, kemasan, warna, bentuk, ukuran, standar, merek dibuat sedemikian rupa agar lebih menarik. Nah, ini lebih ke ini ya, lebih ke minat terhadap dengan misalkan barang seperti makanan dan lain sebagainya. Jika dihubungkan dengan otomotif, sebenarnya ini tidak terlalu penting, karena contoh misalkan oli, ya oli walaupun tempatnya warnanya begitu-begitu, kalau misalkan orang sudah tahu mereknya, tetap ya udah saya milih merek ini seperti itu. Jadi tidak terlalu fokus. Jadi khusus untuk otomotif yang paling penting adalah poin 1 dan 2. Kita lanjut. Nah, kemudian pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan. Namun 3 fungsi yang selalu penting bagi proyek pengembangan produk adalah diantaranya sebagai berikut. Jadi pengembangan produk itu merupakan aktivitas disiplin yang membutuhkan kontribusi hampir semua fungsi yang ada di perusahaan. Namun ada 3 fungsi yang sangat penting bagi proyek untuk mengembangkan suatu produk. Nah, di sini sudah Bapak tampilkan. Jadi 3 fungsi penting dari pengembangan produk adalah ada 3 ya. Yaitu yang pertama adalah pemasaran, kemudian perancangan desain, kemudian manufaktur. Nah, maksud dari pemasaran ini adalah ini sebagai jembatan atau perantara antara produsen dengan konsumen. Jadi bagaimana teknik dari orang-orang pihak pemasaran ini untuk menawarkan kepada konsumen supaya barang yang diproduksi ini bisa laku. Contoh misalkan Yamaha, motor sepeda Aerox ya, sepeda motor Aerox. Nah, bagaimana teknik pemasarannya supaya konsumen bisa tertarik? Jadi ada nanti bagian pemasaran yang jadi jembatan antara produsen dengan konsumen. Jadi mereka lah yang mencari ide bagaimana supaya masyarakat tertarik dengan
produk sepeda motor Aerox tersebut. Selanjutnya adalah perancangan desain. Nah, perancangan desain ini adalah yang merancang misalkan seperti apa proses penjualannya, bentuknya dan lain sebagainya. Jadi semua di sini fungsi pengembangan produk. Contoh misalkan sepeda motor Aerox keluar pertama 2019. Nah, model awalnya itu masih dirasa ada yang kurang oleh konsumen. Akhirnya dikembangkan produknya melalui perancangan desain. Jadi ada inovasi yang muncul. Jadi ditambahkan sedikit misalkan stiker atau bentuk lampu yang sedikit dirubah, atau misalkan teknologi yang ditambahkan, itu termasuk dari perancangan desain untuk mengembangkan produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah manufaktur. Manufaktur ini termasuk dari proses pembuatan. Jadi proses pembuatan bagaimana produk tersebut dikemas dengan teliti, dikerjakan dengan teliti sebelum sampai ke konsumen. Jadi ada 3 fungsi penting dari pengembangan produk, yaitu pemasaran, perancangan desain, dan manufaktur. Itu yang harus kalian pahami. Silakan dikembangkan materi ini bisa melalui modul ataupun sumber-sumber lainnya yang ada di internet, website, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tugasnya adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk di bawah ini. Jadi di sini Bapak sudah tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Yang pertama fungsi produk, yang kedua standar dan spesifikasi desain, kemudian tanggung jawab produk, kemudian harga dan volume, kemudian 5 adalah prototype. Nah, silakan anak-anakku menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk di bawah ini. Jadi yang kalian jelaskan ini adalah fungsi produk. Kok bisa fungsi produk ini mempengaruhi desain produk, menjadi faktor yang mempengaruhi desain produk. Kemudian standar dan spesifikasi desain, kok bisa hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi desain produk. Ini poinnya sampai 5, silahkan dijelaskan. Kemudian untuk tugasnya ini dibuat dalam bentuk makalah. Bisa di print atau tulis tangan. Nah, kemudian untuk pengumpulannya dikumpul tanggal 17 November 2020 jam 9 di sekolah ya. Jadi dikumpul tanggal 17 November di sekolah jam 9 atau minggu depan ya, minggu depan. Jadi waktu mengerjakan makalahnya adalah 1 minggu. Kemudian tambahan dibawa bersama catatan untuk di checklist. Jadi khusus untuk mata pelajaran PKK, minggu depan kalian membawa catatan beserta dengan tugas makalah yang barusan Bapak sampaikan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Silakan dikembangkan secara mandiri. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Kemudian tetap ikuti protokol kesehatan jika berada di luar rumah dengan menerapkan pola hidup sehat dengan prinsip 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan. Semoga nilai kalian bisa maksimal di akhir semester nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.